Ternyata akhirnya menyasar kepada Bapak Profesor Mahfud MD dan Saudara Rocky Gerung, yang akhirnya saya minta untuk diperiksa juga gitu. Jadi kenapa mereka berkaitan? Karena Profesor Mahfud MD dan Saudara Rocky Gerung ini ikut menikmati, ya, ikut menikmati pelanggaran ini dengan mengunggah di media sosialnya Pak Profesor Mahfud MD, dan beliau ada di seminar itu. Jadi pada saat si Ardianto, Tio Ardianto ini mencaci maki, diduga mencaci maki dan menghina SPPG, menghina Pak Prabowo, menghina Mas Gibran, ya, dengan mengolok-olokkan program Pak Prabowo. Ini ada Pak Mahfud MD, ada Saudara Rocky Gerung. Maka dalam pemeriksaan tadi saya meminta pada penyidik ini masukin juga, harus diperiksa Pak Profesor Mahfud MD dan Rocky Gerung, karena jangan sampai terus-terusan ini menjadi bola salju. Jadi para kaum akademisi, ya, guru besar dan lain, kalau udah ikut campur dengan urusan begini, ini bahaya, negara ini bahaya gitu. Makanya Prabowo ini sudah tidak bisa lagi diberi saran dan diturunkan melalui impeachment dan sebagainya gitu. Oleh sebab itu kita harus bekerja mencari cara lain di luar prosedur formal gitu untuk menjatuhkan Prabowo, kan gitu kan? Iya, iya, itu pernyataan saya belum jadi. Lalu ini yang menimbulkan reaksi. Persis. Ada yang bilang ini makar. Yang dimaksud menggulingkan pemerintah sehingga disebut makar itu adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah. Nah, orang berpidato itu kapan meniadakan? Dan kapan langkah-langkahnya? Jadi, apa yang diubah? Ini kan tidak ada, cuma menyatakan itu diturunkan saja. Pak Prabowo itu di luar soal impeachment. Barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun mulai pakai ini. Motornya belum ada, sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang, hukum mati aja tuh. Saya gembira sekarang ini BGN, Badan Gizi Nasional, begitu ketangkap, mau nangkap 26 orang yang lain. Disebut namanya. Tapi ya itu, mungkin, kamu jangan nyebut itu. Nanti itu kamu yang kena. Ini pejabat loh, kamu bisa mati di penjara nanti. Dan macam-macam gitu. Akhirnya berubah daftarnya. Dari 26 menjadi 34, tapi sudah beda. Nah, itu mafia. Tapi saya masih percaya, sampai titik ini, kejaksaan itu akan melakukan tindakan yang tegas, benar, dan profesional. Untuk kasus BGN itu, karena sudah keterlaluan, saudara. Keterlaluan itu. Gimana? Mesen ribuan motor, nih, dibayar lebih dulu, harganya 2 kali lipat dari harga aslinya. Pabriknya belum ada. Belum ada, saudara tahu, disiarkan. Barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun mulai pakai ini. Motornya belum ada, sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang, hukum mati aja tuh. Bisa enggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di undang-undang hukum pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Menurut KUHP yang sekarang, hukuman mati itu bukan hukuman pokok, tapi hukuman khusus dengan pertimbangan khusus, dan itu tadi. Tapi kan belum ada. Koruptor kelas kakap yang triliunan itu yang dihukum mati tidak ada. Kalau narkoba udah banyak ya dihukum mati. Pembunuhan berencana banyak. Pengkhianatan terhadap negara banyak, tapi koruptor belum. Mestinya dalam skala tertentu, kalau sudah disebut T atau ratusan miliar merugikan negara gitu, di atas 100 miliar. Jangan hukuman maksimalnya, jangan hanya hukuman seumur hidup. Tapi di atas itu dengan pertimbangan khusus, hukuman mati bisa. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam MBG yang begitu besar, negara semua yang anukan, ya kan? Mengendalikan, ini menentukan. Koperasi Merah Putih juga konsepnya menurut saya belum jelas juga. Koperasi itu kan sistemnya keanggotaan kalau koperasinya. Yeah. Terus anggota koperasi itu yang punya kekayaan yang disimpan di Merah Putih itu orang per orang atau kepala desa atau siapa misalnya, kan harus jelas juga. Karena kalau koperasi kan sumbangan orang, sumbangan dari bawah, bukan di drop lalu nggak jelas siapa pemiliknya. Itu diurus lagi oleh negara. Sekolah rakyat diurus negara. Apakah itu bagus? Bagus. Ya, karena itu kan sebenarnya pilihan pemerintahan, Pak. Bagus. Mau pakai model state capitalism atau yang lain. Di Cina dipakai, di Singapura dipakai. Bagus. Di beberapa tempat. Tetapi pengawasannya enggak ada. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Kacau balau begitu dibilang bagus. Ada sekian tempat orang mabuk massal gitu ya. Itu udah kan hanya kecil, bukan begitu dong.
Gitu. Itu kan bukan insiden sebenarnya. Kalau terjadi di mana-mana dan berulang. Kita telah mendapatkan satu kabar yang luar biasa membahagiakan karena kepala dari lembaga yang berkali-kali kita kritik ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kepala Badan Gizi Nasional, yang akhirnya kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Dan jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa MBG ini bukan makan bergizi gratis tapi maling berkedok gizi. Dan kita bayangkan kalau kepala BGN-nya saja itu korupsi miliaran per hari, bukan mustahil dan justru cenderung terindikasi di bawah pun hal yang serupa terjadi. Karena Pak Prabowo sendiri berkata, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala yang sudah busuk, bisa dipastikan badannya juga busuk. Nah, hari ini kita tahu bahwa kepala yang busuk itu namanya adalah Pak Dadan, dengan 2 wakilnya yang kemudian juga ditangkap Kejaksaan Agung. Yang kebetulan kalau sama Pak Sony, salah satu wakil kepala BGN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Beliau itu sempat mengantai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Saya ingin memotret kejadian ini dalam kerangka apresiasi yang pertama. Karena apa yang kita kritik akhirnya dibuka oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Bagi saya, peristiwa ini secara objektif tetap harus kita apresiasi. Karena ini adalah langkah yang positif untuk penegakan hukum kita. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa yang namanya hukum itu tidak pernah lepas dari politik. Apalagi sejak dalam kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang sejak awal saja memang memperlakukan hukum sebagai alat untuk politik. Sehingga saya ingin meng-capture kejadian ini dalam kerangka itu, bahwa kita harus sama-sama hati-hati. Kalau setelah Pak Dadan ditangkap tidak ada perbaikan sistem di dalam menjamin akuntabilitas daripada penggunaan anggaran di MBG, maka yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum, tetapi penumbalan, pengambing hitaman, supaya medan konflik itu berpindah. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini ketika orang mengkritik MBG, orang tidak sekedar bicara soal implementasi, orang bicara soal design thinking, intensi yang sejak awal melatar belakangi program ini. Saya berkali-kali sampaikan bahwa program ini sebenarnya tidak didesain untuk membuat anak-anak yang stunting jadi tidak stunting, karena sudah terlambat. Stunting itu bisa diatasi ketika usianya sebelum 5 tahun. Kalau orang sudah SD, SMP, SMA, usianya jauh daripada 5 tahun, kalau memang dia kuntet, stunting, ya itu tidak kemudian bisa setinggi Michael Jordan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini untuk gizi pun. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini luar biasa sekali teman. Dan kalau kita melihat gebrakan Anies Baswedan ya, tokoh yang sangat luar biasa ini teman ya, tentu harapan masyarakat pasti banyak lah ya. Ya, masyarakat ingin Anies menjadi presiden, ya, menjadi pemimpin masa depan dan sebagainya teman. Sebab Anies ini tokoh yang betul-betul cerdas ya kan. Tokoh yang betul-betul membela rakyat kecil. Ya, contohnya aja bagaimana ia di Jakarta ya. Bagaimana masyarakat sebelum-sebelumnya teman di Jakarta itu banyak penggusuran dan sebagainya. Namun di zaman Anies itu bahkan tidak terdengar ya penggusuran. Ini kan membuktikan bahwa bagaimana gebrakan Anies, teman. Anies dekat dengan masyarakat dan sebagainya. Bahkan setelah ia bukan menjadi apa-apa pun saat ini ya, bukan pejabat publik ya, beliau selalu dekat dengan rakyat teman-teman, mendengarkan aspirasi masyarakat ya kan, bahkan membantu masyarakat dengan membuat organisasi sosial. Menurut saya itu adalah sebuah langkah yang sangat strategis dari Anies, dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat perlu diapresiasi ya. Ya tidak mudah mungkin perjalanan Anies teman-teman, tapi saya yakin bahwa apa yang Anies lakukan per hari ini adalah sebuah langkah yang sangat berani ya kan. Dan apalagi pada saat ini Anies sedang membangun partai politik ya. Ini jauh lebih berani teman-teman. Anies pintar ya menggunakan momen yang sangat berharga ini. 2024 beliau kalah di Pilpres ya. Kekalahan yang menjadi awal kemenangan. Sebab kalau kita melihat kekalahan Anies kemarin itu mencapai 25% teman-teman suara atau 40 juta. Menurut saya bahwa itu adalah modal politik 2029 yang sangat besar ya.
Kenapa? Karena masyarakat tentu konsisten ya untuk mendukung Anies ya. Apalagi kalau kita melihat pertarungan 2029 ini ya sebenarnya tidak mudah juga untuk melawan petahana. Tapi ya saya yakin bahwa Anies itu bisa dan mampu, teman. Ya kan? Apalagi kalau kita melihat Anies saat ini terus bergerak ya. Terus bergerak untuk membantu masyarakat. Masyarakat mulai sadar bahwa ya Anies adalah sosok pemimpin yang betul-betul merakyat. Bagaimana menurut kalian?